Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang tak berbatas yang dianugerahkan Allah kepada kita, yang kita pun tidak memiliki kemampuan untuk menghitung berapa nikmat Allah, berapa rahmat Allah yang telah dikucurkannya kepada kita. Yang bisa kita lakukan hanya mensyukuri, syukur dalam makna yang sesungguhnya, bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih ya Allah, tapi kita menggunakan nikmat yang ada itu untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang membawa kita kepada kebaikan-kebaikan dan konsisten melakukan kebaikan itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu ada satu istilah yang disebut dengan Al-Baqiyat As-Salihat, dan disebut dua kali di dalam Al-Quran. Satu pada surah Al-Kahfi ayat 46, satu pada surah Maryam 76. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal ghab wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Pada surah Maryam, al-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun maradda. Apa makna al-baqiyat as-salihat? Al-Baqiyat As-Salihat itu maknanya adalah kebaikan yang berketerusan, kebaikan yang kekal, kebaikan yang durasinya panjang, kebaikan yang masanya sampai hari kiamat, kebaikan yang bisa kita hadapkan ke hadapan Allah, yang kita hantarkan ke hadapan Allah karena awet. Ternyata ada kebaikan yang tidak awet, ada amal soleh yang tidak awet, durasinya pendek, masanya pendek, dan berakhir dengan kesia-siaan. Saya sering katakan Bapak Ibu, contoh yang amat mudah itu Bilal mayat itu. Ternyata di Medan ini banyak sekali orang yang mengimpor Bilal mayat, mengimpor Pak. Perumahan-perumahan yang ada di Medan ini rata-rata itu nggak punya Bilal mayat itu. Mereka hanya mengimpor dari luar, diundang, dibawa untuk ngurus jenazah masyarakatnya. Padahal kalau kita lihat konsep fardu kifayah itu, kewajiban kolektif itu, setiap satu komunitas masyarakat, atau kita sebutlah paling tidak di dalam sebuah masjid itu ada Bilal mayat, baik laki-laki atau perempuan, yang memastikan fardu kifayah jenazah itu bisa selesai. Ternyata di Medan itu banyak perumahan yang nggak punya Bilal mayat, dan orang nggak mau juga itu. Kami pernah buat pelatihan, banyak yang ikut pelatihan, mulai dari bagaimana memandikan, mengkafani. Pelatihannya selesai, tapi ketika praktek nggak ada yang berani Pak. Memang itu profesi yang memerlukan ketahanan mental.
Nah, Bilal mayat itu pahalanya besar. Dan ingat, ada satu problem kita. Ketika di kampung kita, di komplek kita, di gang kita, di lingkungan kita ada yang meninggal dunia, kita terkadang tidak menyadari bahwa kita punya kewajiban terhadap jenazah itu. Kewajiban kita, Bapak, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, menguburkannya, itu kewajiban kita, setiap kita. Tapi nggak mungkin dikerjakan semua orang. Persoalan ilmu pengetahuan, persoalan keberanian, persoalan kesempatan, sehingga nggak mungkin semua kita mengerjakan fardu kifayah itu. Maka pada saat di antara kita ada orang yang bisa mengerjakannya, maka lepaslah kewajiban kita. Coba lihat bagaimana besarnya peran Bilal mayat itu. Dia menyelesaikan masalah kita semua. Yang mestinya itu kewajiban kita, dihandle-nya dan selesai, maka kewajiban kita terangkat. Kalau ada jenazah di kampung ini, tak ada satupun Bilal mayat, tak ada orang yang mengerjakan fardu kifayahnya, maka semua kita itu akan berdosa. Itu pengertian fardu kifayah. Makanya karena kewajiban kita sudah dihandle oleh Bilal, yang dituntut pada kita adalah kesertaan, kepenyertaan, hadirlah di situ. Bukan datang sebentar nunjukkan muka lalu hilang, nggak jelas lagi. Kalau ada pekerjaan, ada uzur, ada sakit, ada urusan lain, ya silakanlah. Di kampungnya orang meninggal dunia, dia di rumah duduk-duduk tenang aja, nggak ada masalah. Itu yang menurut saya keliru. Itu keliru. Karena kita memang punya kewajiban itu. Sampai dikuburkan barulah selesai kewajiban kita itu. Ini yang sering terjadi ya, orang bertakziah datang, yang itu dia merasa tidak ada kewajibannya untuk ngurusi jenazah itu. Hakikatnya dia punya kewajiban, tapi kewajibannya itu sudah dihandle oleh Bilal. Paling tidak kita mengucapkan terima kasih Pak Bilal. Itu Pak. Coba tanya berapa honor Bilal itu? Berapa ratus ribu? Atau kita sudah sampai memberinya jutaan itu? Enggak kan? Kalau di kampung-kampung kami itu lebih gaul lagi Pak. Paling-paling nanti dia dapat tikar pandan itu Pak. Padahal dia menyelesaikan kewajiban itu. Nah, poin saya adalah Bilal ini menuntaskan fardu kifayah itu pahalanya kan besar. Pertanyaannya, pahala itu durasinya berapa lama? Bertahannya berapa lama? Berkembang bisik-bisik tetangga, kalau pas waktu meninggal keluar lidahnya. Karena Bilal ini punya keahlian, punya ilmu batin, bisalah tak nampak lagi lidah tuh. Ditanya orang kepada Pak Bilal betulnya waktu meninggal keluar lidahnya? Alah tahu saya tak tanya itu. Nggak betul itu. Dia jaga ini jenazah ini. Bulan pertama, bulan kedua jumpa di masjid. Wah, cuman cerita apa? Wak? Tak ada itu, kata dia. Dah. Berjalan sampai 4 bulan, 5 bulan. Bulan ke-6 jumpa. Wah Bilal, ayolah kita ngopi-ngopi dulu. Minum sanger. Sama-sama ngerti. Ayo, kata dia. Minumlah, ngopi, ngobrol sana sini. Wak Bilal cuma nanya cerita jenazah Wak Anu yang meninggal kemarin tuh. Ada ku dengar agak aneh. Inilah, aku pun malas mencakapkannya nih, kata dia. Tapi karena kalian bertanya-tanya juga, aku sampaikan. Tapi ingat ya, jangan kau ceritakan sama orang ini. Ini kau aja yang tahu. Iya. Diceritakannya di situ, maka amal dia itu berhenti di situ. Amalnya itu berubah jadi dosa karena membuka aib orang lain. Itu tidak al-baqiyat as-salihat. Itu bukan baqiyat as-salihat. Bahkan ada amal kita itu yang umurnya 1 hari, ada umurnya itu 2 jam. Itu bukan amal yang terbaik. Oleh sebab itu Allah menyebut khairun 'inda rabbika sawaba.
pahala yang terbaik di sisi Tuhanmu. Wa khairun amala, harapan yang terbaik. Bapak Ibu, begini makna khairun amalain. Apa yang kita harapkan yang akan kita bawa ketika nanti berhadapan dengan Allah? Apa yang kita harapkan yang dapat menolong kita ketika berhadapan dengan Allah? Al-Quran itu menyebut al-malu wal banun, anak, harta dan anak. Itu disebut Allah zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia. Bukan jelek, walaupun ada pada ayat yang lain ya. Pada surah At-Taghabun itu Allah menyebut harta dan anak-anak itu aduwan lakum, musuh. Allah menyebut harta dan anak-anak itu fitnah, ujian. Tapi pada Al-Kahfi Allah menyebut harta dan anak-anak itu positif, zinat, perhiasan. Dan kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata zinat itu. Misalnya dalam surah tentang kita disuruh menggunakan pakaian terbaik ketika ke masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik ketika engkau masuk ke dalam masjid. Ya, masjid ini kan belum ada pakai rompi, Pak, kan? Berarti belum banyak kedapatan laki-laki yang sholat bajunya mungkin pendek, ketat, celananya ketat, ketika sujud nampak belakangnya, nampak CD-nya itu, dan warnanya sudah coklat kehitam-hitaman. Itu mengganggu jamaah yang di saf belakangnya, Pak. Tapi dia nggak nyadar. Kata Al-Quran, kalau masuk masjid, pakai pakaianmu yang terindah, pakai pakaianmu yang terbaik. Paling tidak mengganggu orang. Seperti yang tadi nampak auratnya, atau memiliki aroma yang nggak sedap, yang nggak seger. Ada masjid sekarang itu menyiapkan rompi bagi orang-orang yang pakai baju kaos, pakai celana jeans. Dia disuruh pakai rompi itu ketika dia rukuk, ketika dia sujud nggak nampak lagi di belakangnya. Kalau ibu-ibu udah selesai, mukena itu udah menuntaskan segala hal, tapi bapak-bapak enggak. Kenapa di masjid itu ada masjid yang menyiapkan minyak wangi? Karena yang masuk itu nggak tahu kita dari mana asal usulnya, yang baru makan apa dan macam-macam lain. Di situ ada kata zinat, khudhu zinatakum. Gunakan, pakailah perhiasan. Pada ayat yang lain Bapak Ibu, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Perempuan, anak-anak, harta benda, kendaraan, emas, perak, itu semua perhiasan. Wanita itu perhiasan yang membuat kehidupan kita menjadi lebih indah. Jadi kalau ada anak muda usia sudah lewat 25 tahun, belum nikah-nikah juga, panglatu namanya Pak, panglima lajang tua. Kisah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku. Kalau ada begitu Pak, dipastikan hidupnya nggak bahagia itu. Tidak 100% dia berbahagia. Walaupun banyak juga orang beristri tak juga berbahagia. Tapi masalah bahagia tak bahagia itu bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang diberikan, tapi bahagia tak bahagia, bagaimana kita mengusahakan, bagaimana kita membangun, bagaimana kita membentuk, bagaimana kita mensuasanakan kebahagiaan itu sendiri. Ini penting sekali Pak, Ibu, karena banyak orang beranggapan kita sering mendengarkan curhat yang tidak bahagia dalam perkawinannya karena dia menganggap kebahagiaan itu datang dari luar dirinya. Dia menganggap kebahagiaan itu sesuatu yang diberikan kepada kehidupannya. Enggak. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan, kita yang bangun, kita yang suasanakan. Kita mau buat apa? Bapak Ibu bisa mengisi hari-harinya dengan marah terus dengan anak-anak, bisa. Tapi yang didapat apa? Stres sendiri.
Kenapa nggak diganti ketemu dengan anak-anak, ngobrol, kita tertawa, tersenyum, bernyanyi-kah atau bermain-kah? Kita dengan istri ketemu tiap hari bisa wajah ini ketat terus. Tapi kita bisa membuat suasananya dengan candaan, dengan saling tertawa, dengan saling, apa bahasa kampungnya itu, saling mencagil. Tahu Pak mencagil? Tapi suasananya indah, kita yang buat itu, bukan sesuatu yang datang dari luar. Makanya Quran menyebut zinat, perhiasan. Harta itu perhiasan. Ada harta membuat hidup kita lebih nyaman, lebih enak. Mau makan apa? Mau beli apa? Uangnya ada. Itu harta membuat kehidupan indah. Anak-anak juga begitu. Pernah nggak Bapak Ibu kebayang ada sampai sekarang seorang tua yang dia merindukan sebuah panggilan kakek, opung, atau dari darahnya sendiri. Tapi ada orang yang dia sudah mendapatkan nikmat itu. Kakek di mana? Waduh, rasanya kakek mau apa? Ya Allah, panggilan ayah, panggilan mama, ibu, umi, apapun itu membuat hidup lebih indah. Bapak, Ibu, orang berjuang mati-matian mengeluarkan biaya yang tidak kecil hanya untuk mendapat sebutan panggilan ayah, mendapat sebutan panggilan mama. Berobat sana kemari, Allah belum berikan rezeki. Dia lihat kawannya, ayahnya pulang kerja, anaknya berlari menyusul, itu indah. Yang Allah katakan perhiasan. Tapi Al-Quran membatasi zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia. Akhiratnya gimana? Apakah anak jadi perhiasan akhirat? Nanti dulu. Apakah harta bisa jadi perhiasan akhirat? Nanti dulu. Intinya tidak ada kepastian. Bapak, Ibu, kalau sekarang ya kita masih bisa melakukan peran itu. Maghrib, anak belum ke rumah, kita cari, kita tanya udah sholat belum, kita suruh sholat. Subuh kita ke kamar anak kita banguni, kita minta sholat. Anak kita melakukan yang tidak benar, kita bisa ingatkan. Kita masih hidup, masih ada. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, siapa yang ngurusin itu? Siapa yang memastikan itu? Berbahagialah kita punya istri yang berkata, Bang, Mas sholat, udah masuk waktu maghrib, Mas ndak ke masjid, abang ndak ke masjid, ayah ndak ke masjid. Ada yang ngingatin begitu. Tapi ada juga suami yang hantu, diingati istrinya sholat, dia pula yang marah. Ini kan orang pauk sedunia ini. Iya kan? Diingatkan istrinya untuk tetap berada pada jalan kebenaran kebaikan, dia marah itu. Makanya Pak, lama saya merenungkan. Ini direkam ya, tapi nanti mohon diedit kalau ini mau di-upload lah itu. Ini kalau udah pakai rekaman gini, Ustadz jadi hati-hati dia ngomongnya itu. Itu Pak, siapa namanya? Artis itu Pak. Baim Wong. Ibu kenal? Kalau ibu nggak kenal, nggak gaul ibu ah. Itu kan dia bercerai dengan siapa nama istrinya? Paula. Saya nggak tahu benar atau nggak benar, tapi kalimat Paula itu bagi saya luar biasa. Dia bilang kan begini, suaminya ini mengajaknya untuk bersama-sama ke surga. Tapi surga tidak bisa menerima orang yang menampakkan auratnya. Maka setelah itulah dia berubah, dia mengenakan jilbab. Tapi pada akhirnya dia menjalani kehidupan yang seperti itu. Itu kan hebat itu Pak. Apa maknanya itu? Harus ada misi kita dalam hidup ini. Gimana bawa anak, gimana bawa istri, gimana bawa suami, bawa keluarga besar kita sama-sama ke surga. Namun sekali lagi tidak ada kepastian itu Pak.
Anak kita tidak bisa kita pastikan ketika kita meninggal dunia tetap jadi orang soleh, tetap jadi orang yang sujud kepada Allah. Makanya kekhawatiran Nabi Yakub itu kepada anak-anaknya, dia tanya dalam Al-Baqarah 133 itu kalau tidak keliru. Ma ta'buduna min ba'di, kalau nanti ayahmu udah tidak ada, ayahmu udah meninggal dunia, kalian nyembah siapa? Tapi anaknya itu luar biasa, Pak. Dia jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ayah jangan takut, ayah jangan khawatir, walaupun nanti ayah telah tiada, kami tetap menyembah Tuhan yang engkau sembah. Kami tetap menyembah Tuhan kakek-kakek kami, Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Itu, Pak. Tapi anak kita ke depan seperti apa? Mungkin kita termasuk itu. Ayah emak kita udah meninggal dunia. Kalau kita tetap sujud kepada Allah, harapan ayah emak kita terpenuhi. Tapi bisa jadi ada orang yang kehilangan ayah ibunya, usianya sudah 40, usianya sudah 50, tapi tetap tidak berubah hidupnya, tidak juga sholatnya bagus, tidak juga pernah nampak di masjid itu. Makanya saya terus terang pada satu sisi harus memuji itu jemaah tabligh itu harus dipuji, Pak. Harus dipuji, mengajak orang ke masjid, karena aneh orang Islam mengaku Muslim, terutama laki-laki, nggak nampak di masjid. Gimana logika kita memahami ada orang Islam nggak pernah nampak di masjid, lalu dia di mana gitu? Nggak ada. Orang Islam itu salah satu tempat dia selalu berada itu adalah masjid. Terlepas mau 5 waktu dia ada di masjid, itu excellent. Mau dia ada 4 kali, 3 kali, itu the best. Mau cuma 2 kali, ya oke lah, masih baik. 1 kali pun jadi. Sehingga orang berkata, Bapak tuh nampaknya maghrib aja. Udah nggak apa-apa, tapi orang akan mengatakan dia berada di masjid. Kapan terakhir jumpa Bapak tuh? Aku pun tak tahu kapan ya. Itu udah jadi masalah, Pak. Jadi masalah. Ya. Makanya kita ini, tugas kita itu mengajak orang, mengajak sahabat-sahabat. Itu sahabat yang terbaik. Karena nanti kita akan memberi kesaksian itu. Bapak-bapak kalau ditanya kawan-kawan ini, bapak-bapak ini jemaah ini, nanti bapak-bapak bisa jelasin. Ada di antara kita meninggal dunia. Bapak itu kalau ditanya dengan bapak itu dulu waktu hidup dia sholatnya di mana barisannya, bapak akan bisa jelaskan. Barisannya di sini. Wah, bisa. Bapak itu dulu dari sehat walafiat sampai sholat pakai kursi. Tetap ada di situ. Aku lihat bapak itu kesaksian itu. Bapak Ibu, yang indah itu bagaimana? Kita tidak mencari. Berbaringlah jenazah itu di hadapan kita. Kita sholatkan. Selesai sholat, bagaimana kesaksian kita terhadap jemaah ini? Kita nggak susah mengatakan baik, karena memori kita akan terus berputar. Kita membayangkan dia itu memang orang baik. Yang susah itu apa? Bagaimana kita saksikan jenazah ini? Berpikir dulu, Pak. Akhir gitu. Itu, Pak. Ya, baik. Harta dan anak-anak dia hanya perhiasan dunia. Bahwa dia menjadi perhiasan akhirat itu sangat tergantung rezeki, sangat tergantung rahmat Allah. Tapi tidak ada kepastian. Harta juga begitu, Pak. Harta. Makanya itu bagus ya. Walaupun menurut saya itu sindiran yang paling berat itu dilakukan oleh BKM itu. 3S itu kan, Pak. Sedekah 1000 setelah sholat. 1000, Pak. Itu kalau dalam bahasa saya ngejeknya kebangetan tuh. Kebangetan. Maksudnya apa, Pak? Ingat, Pak ya. Ini kalau dalam memahami bahasa ya. Berapa kita ini semua yang hadir?
Saya berani ngomong-ngomong begitu Pak, ya karena saya sudah lama di masjid ini, nggak ada canggung-canggung lagi. Saya merasa bagian dari masjid ini. Berapa kita semua yang hadir ini? Katakanlah ada 30 orang, 50 orang ya. Kalau nanti itu dibuat kotak khusus, nggak sampai 50.000 dapat kita. Apa penjelasannya itu? Yang parahlah jemaah nih, 1.000 perak pun itu keras Pak. Tapi nggak apa-apa, itu motivasi terminimal yang kita bisa rapel, bisa dirapel Pak. Berarti satu hari infak kita buat masjid ini, apalagi untuk pembangunannya Pak, kullu yaumin, every day, khamsah alaf atau 5,000. Jadi bawa 5.000 tep beres satu hari, bawa 5.000 tep beres satu hari. Kalau dalam seminggu 5 kali 6 berarti 30.000 tep, itu bagus Pak. Itu untuk mengukur ya, mengukur, apalagi saya lihat foto-fotonya mau renovasi. Nah, yang saya maksud Pak, coba hitung berapa infak kita, berapa sedekah kita yang sudah kita keluarkan sampai umur sekarang ini, lalu bandingkan dengan harta kita yang ada di muka bumi, yang ada di dunia ini. Harga rumah Bapak sekarang berapa? Kalau Bapak punya rumah sendiri, katakan 500 juta, oke? Perabotan di dalamnya berapa? Emas, ibu, emas, tabungan Bapak, oke lah, kita punya harta 700. Kira-kira selama ini infak kita kalau kita kumpulkan dengan asumsi semuanya diterima oleh Allah, sampai nggak infak kita 300 juta, 400 juta? Kalau kita katakan infak itu ibarat tabungan. Kalau itu yang orangnya sederhana sekali. Tapi kalau Bapak punya rumah bagus, harga rumah itu sekarang di kota Medan ini udah 1 miliar misalnya. Bapak punya kebun, Bapak punya deposito, Ibu punya perhiasan dari kaki, gelang, emas, rantai, sampai entah apa pun ada. Lalu bandingkan dengan infak kita itu yang sudah kita berikan buat agama ini, berapa jumlahnya? Kalau ternyata jumlahnya sedikit, hanya yang sedikit itulah yang menjadi perhiasan. Yang banyak itu tidak disebut sebagai perhiasan. Dia menjadi harta. Mungkin saya sudah pernah sampaikan Pak, 2 pencerahan ya. Ini untuk kalau belum bisa kita pahami, kalau sudah menjadi ingatan kita lebih segar. Itu ketemu dalam pikirannya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Bagaimana beliau membedakan mana harta, mana rezeki. Rezeki itu sesuatu yang sudah bisa dimanfaatkan baik oleh kita ataupun oleh orang lain. Harta yang membawa kemanfaatan bagi diri kita, bagi orang lain, itu disebut rezeki. Tapi kalau belum membawa kemanfaatan apapun, dia disebut harta. Kalau dia harta, maka yang dituntut padanya adalah pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Kita punya uang di bank, katakanlah 500 juta, itu jadi rezeki atau harta? Ya harta aja Pak. Bisa menolong kita? Nggak bisa, nggak ada bisa kepastian. Kita meninggal dunia, maka 500 juta pindah kepada ahli waris kita. Ahli waris kita menggunakan harta yang 500 juta itu untuk apa? Kalau dia pakai untuk kebaikan, dia pakai untuk persaudaraan semakin kuat di antara keluarga, jadilah dia membawa kebaikan. Tapi kalau tidak, nggak ada nolong kita. Oleh sebab itu Pak, ini hukum ini hukum. Bapak Ibu kan pernah dengar hadis Nabi, seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, boleh enggak saya wakafkan, saya infakkan semua harta saya ini? Nabi bilang jangan. Boleh enggak 2/3? Jangan. Setengahnya boleh enggak? Jangan, kata Nabi. Nabi itu melarang harta kita itu semuanya kita persembahkan buat agama. Enggak baik. Enggak baiknya kenapa? Di belakangnya ada pernyataan Nabi, jangan anak-anakmu menjadi beban bagi orang lain. Jadi anak-anak harus dibekali warisan juga Pak.
Tapi jangan semua. Ketika Nabi mengatakan boleh engkau wakafkan, boleh engkau infakkan, tapi hanya as-sulusu kasir, sepertiga itu udah banyak. Itu maknanya apa? Ketika Bapak merasa bahwa usia kita tak lagi panjang, ketika kita merasa kehidupan kita akan segera berakhir, kita punya kebun, kita punya harta, segeralah keluarkan sepertiga dari jumlah harta itu yang menjadi wakaf kita, menjadi infak kita. Karena itulah yang bisa memastikan akan menemani kita sampai bertemu dengan Allah. Yang 2/3 biarlah untuk anak-anak itu semua. Itu kira-kira begitu pesannya. Kenapa Nabi bilang as-sulus kasir? Sepertiga itu udah banyak. Ya, itu yang bisa dipastikan, yang lain enggak. Nah, apa yang pasti itu, ya itu tadi yang pertama. Sebelum pindah ke yang lain, itu yang disebut rezeki. Yang kedua ini, Pak. Yang kedua rezeki ini jangan lupa bahwa kita selama ini memahami rezeki apa yang datang. Ada 2 contoh. Seseorang gaji hariannya 100.000, yang satu gajiannya 50.000. Di antara 2 orang ini mana sesungguhnya yang gajinya lebih besar? Yang 100. Yang hartanya lebih banyak? Yang 100. Kalau kita sebut mana rezekinya lebih besar? Yang 100. Oke, Pak. Sampai di sini clear. Pulanglah yang 100.000 ini ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata istrinya, Bang, si adik sakit. Tadi diukur terakhir panasnya 38. Gimana? Tapi turun juga udah 37. Oh, kalau gitu udah beli tempra. Belilah tempra obat. Bang, lampu dapur mati. Belilah bola lampu. Keran air patah. 100.000 tadi, Pak. Hanya tinggal 10.000. Dah, 1. Yang 50.000 pulang ke rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makan malam, kita mau makan, kata istrinya, lauknya nggak ada. Kalau gitu belilah lauk. Dikasih oleh suaminya duit 50.000. Istrinya hanya memakainya 15.000 untuk beli telur sambal. Dia bisa saving 35.000. Nggak ada bola lampu yang putus, nggak ada keran air yang patah, tidak ada anaknya yang demam. Pertanyaannya, siapa sebenarnya rezekinya yang lebih besar? Yang 50. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang kita sering keliru, kita minta kepada Allah rezeki itu dianugerahkan kepada kita bahkan sebesar-besarnya, tapi rezeki itu juga segera habis, segera ludes. Oleh karena itu ada satu yang kita minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan aku rezeki yang banyak, tapi bantu aku ya Allah untuk tidak ada pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu disuruh beli handphone seharga 20 juta, iPhone 15, 16, kira-kira gitulah. Mau nggak Bapak, walaupun Bapak punya uang lebih, mau Bapak nggak beli? Bapak nggak mau beli, orang handphone masih bisa dipakai. Handphone tuh hilang. Pertanyaan saya, berapa lama Bapak Ibu bisa bertahan tidak menggunakan handphone? Berapa lama bertahannya? Nggak lama-lama, Pak. Apalagi ibu-ibu yang aktif di media sosial, dia nggak jumpa dengan suaminya sebulan 2 bulan, anteng aja, nggak ada masalah. Begitu handphonenya hilang, Pak, waduh. Nah, semestinya dia nggak hilang. Harusnya dia nggak hilang, harusnya kita nggak keluarin duit, tapi nyatanya harus keluar. Jadi pada saat Allah menutup lobang-lobang
Yang membuat kita tidak mengeluarkan uang kita untuk hal itu sebenarnya rezeki. Anak kita yang dalam keadaan sehat walafiat itu rezeki. Bola lampu kita yang gak putus-putus sekian bulan itu rezeki. Keran air kita yang oke punya itu rezeki. Karena bisa saja ada jalannya. Nah, jadi kalau berdoa itu dua-dua ini diminta kepada Allah. Minta kita diberikan rezeki, minta kita Allah menutup pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu. Yang perlu itu apa? Kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, itulah untuk infak sedekah. Zakat kalau nisabnya sudah sampai. Baik Bapak Ibu, yang menjadi harapan kita al-baqiyat as-salihat. Ada 3 tafsir al-baqiyat as-salihat ini. Yang pertama, ungkapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada ulama menambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu amalannya Sayyidah Fatimah, diajarkan Nabi langsung kepada putrinya. Bapak yang punya anak perempuan, bapak yang punya menantu, ibu yang punya menantu, beri zikir ini yang mereka baca bukan hanya selesai sholat, tapi juga mau tidur. Mau tidur malam dia baca subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu amalan yang durasinya panjang, yang masanya panjang. Dan tentu saja ketika Nabi memberikan itu kepada Fatimah ada hikmah. Karena nanti Bapak Ibu kalau dilihat dari sejarah, amalan itu diberikan kepada Fatimah karena Fatimah minta pembantu kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan, mau ndak? Nabi bilang, mau ndak aku berikan kepadamu yang lebih hebat dari pembantu? Amalkanlah ini. Jadi insya Allah kalau ibu-ibu mengamalkan itu, segar, ndak letih, ndak ngeluh, ndak capek, seperti Sayyidah Fatimah. Tafsir pertama. Tafsir kedua, al-baqiyat as-salihat itu tafsirnya pada surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ma qaddamu wa asarahum. Kita dinilai oleh Allah, kita diperiksa oleh Allah, bukan hanya ma qaddamu, tapi wa asarahum. Apa yang kita buat dan berdampak panjang. Apa yang kita buat manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Periksalah Bapak Ibu, apa kira-kira amal yang kita kerjakan di muka bumi ini yang sampai sekarang kita sudah mengerjakan amal itu tapi orang bisa merasakan manfaatnya. Inilah amalan-amalan yang dalam istilah lain disebut dengan passive income. Kalau Bapak Ibu aktif di multi level marketing, MLM, itu populer sekali. Ada active income, ada passive income. Active income apa? Ya itu nanti kita akan kebanyakan dari kita ini akan mengalaminya semua. Mungkin ada bapak yang udah memasuki usia pensiun. Apa beda gajinya waktu aktif dengan waktu pensiun? Beda kan? Lebih kecil waktu pensiun. Kenapa? Karena kita aktif income, kerja dulu baru dapat. Tapi kalau passive income, dia tidak bekerja tapi dia masih dapat. Kita puasa dapat pahala, kita sholat insya Allah dapat ganjaran dari Allah yang terbaik. Enggak sholat, enggak puasa, enggak ada yang didapat. Tapi ada amalan yang kita kerjakan bulan lalu, tahun lalu, 5 tahun yang lalu, tapi pahalanya terus mengalir. Bapak-bapak, kemana rencana Desember 2024? Liburannya kemana? Saya mengatakan kita ini jadi suami, jadi ayah, jangan pelit, bedangkik, kedekut, celit, nggak pernah bawa istrinya, nggak pernah bawa anaknya jalan-jalan, minimal ke kebun binatang. Brastagi oke, parapat oke, itu masih lah oke itu. Kalau duit lebih banyak sedikit bisa dibawa ke Bali, Lombok. Tapi yang saya maksud begitu Bapak dengan keluarga jalan rekreasi,
Berapa budgetnya? Katakanlah 20 juta, 30 juta. Kembali nggak 30-20 juta itu? Dalam bentuk uang dia nggak kembali, Pak. Tapi non fisik, non materi itu luar biasa. Anak-anak punya kenangan, kita hidup punya kenangan, punya keindahan. Tapi ada orang yang dia rekreasi, dia santai, dia duduk melihat indahnya alam, rekeningnya masuk terus, Pak, transfernya jalan terus. Itu yang disebut passive income. Apa istilah di dalam multi level marketingnya itu financial freedom. Orang yang memiliki kebebasan finansial, dia nggak ada masalah dengan uang, ngalir terus. Ada nanti orang Islam ini yang dia tidak punya problem dengan amalnya, karena udah automatically berjalan aja, jangan ditanya wakaf infaknya, dia jalan terus, dan ibadah mahdhanya terus dia kerjakan. Dia orang bangun madrasah, dia bisa rasakan getaran di madrasah itu ada hartanya. Ketika dia berada di masjid, dia bisa merasa getaran bahwa di masjid ini walaupun sebutir pasir ada yang dia infakkan, ada yang dia sumbangkan, yang kemanfaatannya dirasakan oleh orang banyak. Itu tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga, ini adalah berdasarkan riwayat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi nanti kita ambil poinnya. Ketika 3 orang sahabat berjalan di gurun pasir, tandus, terjadi badai yang amat mengerikan, akhirnya mereka berlindung di dalam gua. Datanglah batu besar menggelinding, jatuh, menutup pintu gua itu. Ditolak-tolak, tidak bisa-bisa, terlalu besar, terlalu berat. Mereka tak punya bekal, mereka tak punya apapun, teriaknya nggak ada yang dengar. Mereka merasa tinggal menunggu kematian. Muncullah satu orang bilang, ya Allah, aku dulu punya orang tua yang aku sayang pada mereka. Pada suatu malam, aku pulang kerja, aku membelikan susu untuk orang tuaku. Lalu kuberikan kepada mereka, mereka sangat senang, sangat bahagia meminumnya. Ya Allah, itulah amalku yang kurasa aku paling ikhlas. Kalau engkau redha dengan amalku ya Allah, geserlah batu ini. Itu cerita pertama, Pak. Saya membaca itu banyak merenung. Kira-kira Bapak, kalau bagi kita yang masih aktif ini ya, masih aktif bekerja di luar, masih aktif punya orang tua, ketika pulang ke rumah itu yang kebayang siapa? Anak, istri, oke lah itu pasti itu. Tapi kebayang nggak orang tua itu? Ada nggak hasrat kita, tergerak tidak kita untuk membelikan sesuatu yang membuat mereka senang? Alqamah itu, ini untuk terutama yang masih muda-muda ya. Alqamah itu, apa dia pernah bentak orang tuanya? Enggak. Apa pernah dia ngomong kasar kepada orang tuanya? Enggak. Apa pernah dia menghina orang tuanya? Enggak. Salahnya sedikit aja, sedikit aja. Makanya jangan rumah dekat-dekat mertua, banyak dosa. Jangan rumah dekat orang tua, banyak dosa. Ketika dia pulang, hari itu dia membelikan sesuatu, dia lewati rumah orang tuanya, langsung dia ke rumahnya. Ibunya tersinggung, ibunya nggak enak hati, karena tak ada seorang ibu ingin tersaingi oleh siapapun, karena dia tahu wanita mana istrinya itu mau dibandingkan dengan perjuangan dirinya sebagai seorang ibu, nggak ada apa-apanya. Makanya Pak, dulu saya bilang itu dengan istri saya tidak akan pernah memujimu di hadapan orang tuaku. Walaupun seenak apapun masakan istri kita, kan nggak mungkin kita bilang, mak enak kali masakan menantu mama nih ya. Kalah masakan mama, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu cari petaka, itu kan cari masalah. Yang kita katakan tidak ada yang mengimbangi enaknya masakan mama di dunia ini. Walaupun belakangan kita sering memakan yang banyak angusnya, tapi tetap kita katakan yang terbaik.
nggak boleh Pak. Tersinggung ibunya, itu menyebabkan dia nggak bisa mati, nggak mati-mati. Sampai Nabi bilang udah bakar aja. Begitu bakar, hati seorang ibu tidak bisa dipungkiri, tetap saja dia sayang. Itulah seorang ibu. Kalau kita benci dengan orang, kita akan benci sebenci-bencinya dan selesai hubungan itu. Seorang ibu sebenci-benci apapun dia, semarah apapun dia terhadap anaknya, ada ruang yang kasih sayangnya tidak pernah hilang. Akhirnya dia bilang, udahlah, ku maafkan anakku. Dia nggak sanggup juga lihat anaknya dibakar hidup-hidup. Begitu dia maafkan anaknya, Alqamah meninggal dunia. Ya Allah, itu amalku yang paling ikhlas. Kalau engkau ridha ya Allah, geserlah batu ini. Batunya bergeser Pak, tapi belum bisa keluar. Orang kedua bilang, ya Allah, aku dulu suka dengan seorang gadis cantik. Gadis itu anak pamanku, dia juga suka kepadaku. Kami berada pada satu situasi yang ada hanya kami berdua. Kami saling suka, saling cinta, ingin melakukan kemaksiatan. Tapi saat itu ya Allah, aku menyadari engkau melihatku, engkau memperhatikanku, lalu ku tinggalkan gadis itu, aku pergi. Kalau engkau redha dengan amalku ya Allah, tolonglah kau geserkan batu ini. Batu itu pun bergeser, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga yang sedap, ya Allah, aku ini dulu karyawan gaji, memberi gaji pegawai-pegawai. Aku yang bayar gaji pegawai itu. Pada satu saat ada seorang pegawai yang tidak mau terima gaji. Lalu kubelikanlah gajinya itu dengan kambing betina, karena aku takut kalau uangnya aku pegang habis. Kambing itu beranak pinak sehingga berkembang menjadi puluhan. Satu saat dia datang meminta gajinya, ya Allah, kuserahkan semua kambing itu kepadanya. Saya baca itu, Pak, ini hebat betul orang ini, saya pikir. Kalau sempat awak macam dia, mana awak kasih semua pula? Dia dikasihnya semua Pak. Lalu dia bilang, ya Allah, kalau engkau ridha, geserlah. Akhirnya tergeserlah itu. Mereka pun selamat. Apa poinnya Pak? Amal yang mereka kerjakan itu bukan pada saat itu. Amal yang mereka kerjakan itu masanya lampau. Bisa 10-15 tahun, beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi itu bisa mereka barter, bisa mereka gadaikan kepada Allah. Itulah yang disebut al-baqiyat as-salihat, yang durasinya, yang masanya panjang. Bapak Ibu, dari sini kita bisa merenung. Coba kira-kira renungkan, kita berdiam diri. Kalau kita mau narik amal-amal kita yang lama itu, kira-kira mana amal yang memastikan kita bahwa itu kita kerjakan? Satu, dengan penuh keikhlasan. Yang satu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah tafsir al-baqiyat as-salihat. Amal lampau yang sudah kita kerjakan terus berlanjut, kekuatannya masih ada, dan kita bisa menggadaikannya dengan Allah. Yang kedua Pak, dari hadis ini sebenarnya ada satu amalan yang bisa kita pakai. Mungkin ada di antara kita yang pelang di depan rumahnya udah 18 kali ganti. Dari papan, seng, rumah ini mau dijual, rumah ini mau dijual. Awak lewat jalan itu pun paham awak, belum laku juga lagi rupanya. Besok lewat belum laku juga rupanya. Udah lama nggak laku-laku Pak. Gimana supaya laku itu? Jual tanah nggak laku-laku, gimana supaya laku? Pakai ini cara sahabat tadi, tarik amal yang lampau. Kalau kita menggadaikan amal kepada Allah, kalau kita melaporkan amal kita kepada Allah, kalau kita membicarakan amal kita kepada Allah, tak ada yang salah. Yang salah memamerkan amal kepada manusia, kepada Allah nggak ada Pak. Ya Allah, aku kan udah buat begini, ya Allah, aku udah sujud, ya Allah, aku udah bangun subuh, ya Allah, kenapa kok rezekiku berat lagi, ya Allah, di mana salahku, ya Allah? Bilang gitu kepada Allah. Nggak ada yang salah Pak. Ibu, kalau kita bicara langsung kepada Allah,
Ya Allah, ada hajat besarku ya Allah, Engkau yang paling tahu ya Allah. Walaupun Engkau tahu ya Allah apa yang menjadi hajat dalam hatiku, aku bilang begini ya Allah, aku pengen ini ya Allah, tapi belum kabul. Ya Rob, aku dulu pernah beramal nolong orang yang aku ikhlas sekali. Engkau redha tak dengan amal itu ya Allah? Kalau Engkau redha ya Allah, mudahkan jalanku untuk ini. Silakan Bapak Ibu, silakan. Ya, yang tak boleh itu dengan orang. Kalau dengan orang, jadilah seperti orang yang tidak pernah beramal. Jadilah orang yang sangat sedikit amalnya, bukan menjadi orang yang merasa banyak amalnya lalu dia pamerkan amal-amal itu. Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa disampaikan. Kita bisa melakukan refleksi bahwa perjalanan hidup ini juga akan mengalami titik henti. Kita akan berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Hakim yang Maha Adil. Anak dan harta kita atau apapun yang kita punyai bisa menolong kita di akhirat, tapi tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Tergantung apakah anak kita tetap soleh, tergantung apakah harta kita tetap dimanfaatkan untuk kebaikan. Tapi al-baqiyat as-salihat itu adalah amalan yang tingkat akurasinya 100%. Karena Allah sendiri yang mengatakan khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.